Jadi kalau anak yatim nakal itu lumrah. Ini sebenarnya bapaknya ibu nakal, anak yatim itu lumrah, karena nggak ada yang memarahi, nggak ada yang membentak, nggak ada yang mendidik, nggak ada yang bimbing. Santri tidak punya murid, tidak punya guru nakal itu lumrah. Mempunyai guru masih nakal, berarti kamu itu tidak punya guru zahir batin, kisahnya saja berguru. Jadi orang yang hanya berguru zahir belum tentu nanti di akhirat diakui sebagai muridnya. Aku ini murid guru sekompong, aku ini dok di majlis ya, cuma duduk kucing dia duduk. Padahal orang yang belajar ilmu saking keutamaannya itu Allah Nabi mengatakan man nadhara ila wajhi alimin nadratan fa fariha bihi qala Allah tabaraka wa ta'ala min tilka nadratin. Jadi siapa orang yang melihat orang alim, bangga kamu atau menganggap kamu orang alim. Ya. Allah jalla minal waliyan minal alimin. Kata Nabi, siapa yang melihat sekali, ini ulama mengatakan nadratan, pandangan sekali, yang melihat dari galeri. Sedangkan kamu bukan sekali, berkali-kali, atau juga melihat kamu berkali-kali sampai ada sedikit minyak gitu. Itulah saya, kita manusia, masa mau melihat harus senang, nggak mungkin ya. Lihat orang suka, terus pasti ada enaknya, apalagi besiu tadi nggak ngaku, tapi enaknya ada kayak gitu. Ya. Nah, siapa yang melihat orang alim satu, maka khalaqallahu ta'ala min tilka nadrati wa faraja malakan yastaghfirullah li sahibi ila yaumil qiyamah. Siapa yang melihat orang alim, melihat orang soleh, hatinya langsung berdoa Allah dan menjadi seperti sujud, mudah-mudahan anak ya Allah, keturunan umum semuanya seperti sujud, bahkan lebih dari sujud, lebih wali boleh, pokoknya. Apalagi calon ibu-ibu nih mendengar doa bukan dia terus kayak anaknya nanti pasti itu anaknya masih pemakan. Anak saya ini tidur tapi mulutnya tidak ada umahnya. Yang menakutkan pas mati masih pemakamin. Dan bahkan meminta doa kepada Allah, jadikan sultannya wali Allah anak saya. Bisa sekarang minta. Karena babnya ini sekarang babnya masalah teng-teng nikah. Belum saja tidak turun ke bawahnya, nomor 4. Boleh ya. Terus kamu enggak berdoa, enggak minta kepada Allah. Sedangkan hadis Nabi ya menyuruh laki-laki itu carilah wanita yang baik, yang soleh, seperti sang hati. Jangan lupa nanti di belakangnya. Wanita-wanita yang soleh itu, yang baik itu sama seperti tanaman, sama seperti tanah yang subur, yang baik. Dia suaminya jarang sholat, dia suaminya enggak alim, dia suaminya takut, dia suaminya bajingan tangi. Kalau dapat wanita soleh, tanahnya bagus, nanti keturunannya bagus-bagus. Allah ajar. Apalagi yang laki-laki santri hati.
Ya, bibitnya unggul, tanahnya unggul. Kenapa kamu itu harus jadi soleh? Kenapa kamu harus jadi alim? Karena man abadallah bi ghairi ilmin kana yufsiduhu aktsar mimma yuslihu. Orang yang menyembah kepada Allah enggak punya ilmu, mondok tapi bisa nggak doa? Baca ini Pak. Niatnya ini bisanya apa? Allahumma barik kami bisa. Kalau nggak sekarang ya, terus kamu nanti pas kawin, kedua kawin ya siapa teman kamu langsung ingin nikah, pasti nikah kan? Apa yang kamu baca pas lagi malam pertama? Allahumma ilmunya belum ya, mau berumah tangga ya, amdok, mau berumah tangga buru-buru, udah punya ilmu putus di tengah jalan, jangan dijauhkan. Kenapa? Kita jadi laki-laki nggak paham. Tadi malam, kemarin malam itu nanti jamaah nanya, bagaimana? Ya di bulan Ramadan ada laki-laki mengatakan, biar nanti yang ngomong sah, ya terjadi. Dengarkan, kalau kamu gak punya ilmunya, ya kamu ucapkan dari ucapan sengaja, main-main dalam keadaan mabuk, habis banyak merokok, ngalpok, ya. Mereka terjadi, ya, itu sah. Menurut saya kamu sudah cerai, tapi termasuk cerai salah satu. Boleh kembali ke Abah? Boleh, ya. Misalkan jemput, aku mau ketemu. Ya, oke. Boleh, ya. Besok sudah kembali, terjadi lagi pertengkaran, dia bilang, cerai. Nadanya enggak kayak tadi. Ya. Yang ketiga, kayak tadi ya. Ya, kalau yang pemimpinnya pertama mauin, pas turun, ya belakang turun gak semangat. Ya mahal. Udah yang mahal itu ngekos, nih kurang. Yang bagus itu kayak formula, ya. Mesin rendah itu makin panas makin makanya tafsirnya makin malam makin tidak mau sampai jam 2. Yang mau tunjuk tangan langsung didoakan atas kawin. Rusaknya kamu itu melebihi bajingan.
Ya, kalau kamu main-main di pondok, nanti kamu pulang pondok, ya, jadi bos. Karena kamu di tempat yang penuh ilmu, kamu mati kelaparan. Kamu nggak ngamalkan ilmu. Coba ya, dalam kitab tadi malam baca, ternyata orang yang berbakti, semua ulama sepakat jangan ngomong di saat menuntut ilmu. Kenapa? Biasanya, ya katanya ulama itu, orang yang menuntut ilmu itu banyak ngomong, nanti pulang-pulangnya toko soalnya itu bergumulan, jadi gumul. Kenapa kata ulama? Ya, kok suruh khidmat, suruh diam, suruh tertib? Karena kamu tuh sedang diisi. Ini kan bab nikah, kan isi istri kamu sambil rame-rame, nggak kena, nggak jadi. Ini babnya nih. Mau dikatakan ya, nakas jadi coba ikan dia hanya berapa menit sampai pedas. Makanya di dalam pernikahan itu litas hulu ilaiha, biar kamu tenang. Ini sekarang buat nikah. Kalau kamu tahu ilmunya ya, wanita itu kalau tahu ilmunya pahala berlipat-lipat. Bukan bulan Ramadan, orang yang suami istri itu pahalanya berlipat-lipat, masak berlipat-lipat, nyapu, nyuci. Ya, bukan penganiayaan, memang ladang kamu mencari pahala terbanyak terbesar. Lebih baik daripada haji 200 kali. Haji sekali ini tak pernah. Nah, jadi iya sekarang ya kita berada di sulusu wabagia salah sulusai ada di sepertiga ya sudah. Klasmen apa ini? Masuk babak final sudah mulai babak final. Makanya di musim Nabi kan biar kawan ikan tuh ada sudah sekarang. Islam abangan ya sudah mulai modern. Syukur ya sama orang tuanya di pondok. Mau lama pondok. Maksudnya dia kamu nggak modern ya, dia kamu masih tetap imanmu kuat. Dan ya sampai 30 hari selesai. Amin. Amin. Yang enggak amin pasti wanita head dan laki-laki head. Ya, Henry. Dan kembali tafsirnya kita lanjutkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini wala manazalat ya. Udah ini ayat turun min wilayatil yatim yatama wa kana bihi min tahtihi asyrin au saman. Jadi ini ayat turun ketika seorang wanita ya itu merasa ini fala yu'tidu bainahunna karena sebab merasa tidak mendapatkan keadilan. Ini ayat ditakuti wanita, makanya yang merasa wanita jangan dengarkan. Kenapa kalau nggak dibacanya ayat itu haram, dosa. Jadi yang merasa wanita bukan soleha, yang mendengarkan ini ayat, karena ini ayat membahas tentang poligami itu bahasa Yunani. Poligami itu
berkeluarga lebih dari satu. Kalau satu kan monogami. Oleh sehingga ya tadi tanya kalau laki-laki kata ilmu secara ilmu fisiologi, sosiologi, psikologi, ya tinggi sudah. Kalau laki-laki namanya poligini, kalau perempuan poliandri. Ini bukan budaya, benar. Kan menjelaskan beda apa nanti dasarnya ta'addud az-zawwaj, ta'addud az-zawwaj, ya, menambah nikah. Benarkah mereka tidak paham poligami ini? Kalau bahasa nutrenya nikah lagi, kawin lagi dengan sebutan nikah siri. Maka laki-laki harus tahu hukumnya, ya, nikah siri itu haram dan boleh. Tulis itu nikah kok sama siri, nikah sama orang. Tidak boleh, haram ya nikah kau sama daun sirih kan. Nikah sama wanita, kan kasih nikah sama sirih ya tidak boleh. Dimohon kehadirannya undangan pernikahan foto bersama sirih. Gitu. Itu dulu ya di abad 19 itu nikah poligami merebak ya, bahkan disebutkan di tafsir ini di antara mereka ada yang punya 10 sampai 8, ada yang 8 ya. Nabi siapa yang istrinya paling banyak? Tulis berapa? 99. Nabi Sulaiman. Istrinya berapa? 1000. 700 wanita merdeka, 300 budak. Yang itu saya budak. Ya, jangan nikah. Ya, itu memang gara-gara para nabi semua banyak istri. Untuk apa? Ya namanya bibit kak, untuk biar banyak membibit. Bibit buaya untung, bibit hidung belang, bibit tukang selingkuh. Ingatkan, poligami sama selingkuh yang disamakan. Ya, selingkuh itu zina yang di atas namakan poligami, sehingga orang mengatakan menganggap orang berpoligami itu selingkuh. Bukan, beda selingkuh poligami ini disunahkan, disyariatkan oleh Allah. Kapan itu turunnya ayat ini? Nomor 3 ini, yang ketiga ini ketika perang Uhud, banyak yang mati laki-laki, gandanya terlalu banyak. Kasihan Rasulullah memikirkan banyak anak-anaknya juga banyak. Akhirnya turun ayat ini membolehkan untuk menikah lebih dari satu. Wakil hiftum ya, ini ya tadi. Wa itu anda tuksitu, hai tak itu. Bila kamu khawatir
Itu khawatir. Untuk apa? Untuk situ, untuk tidak berlaku adil fil yatama. Jadi anak yatim dibesarkan, kemudian dinikahi boleh ya. Kalau daripada dia nikah sama laki-laki bisa menghabiskan hartanya, ini alasannya kenapa dia misalnya yatim dan nikahi boleh. Karena yang membesarkan itu kalau melihat yang calon-calonnya nanti bisa menghabiskan hartanya hanya untuk foya-foya bermaksud kepada Allah, nanti dinikahi sama dia, kemudian hartanya digunakan untuk wanita tadi. Dia tidak boleh kamu nikah sama anak yatim hartanya yang habiskan, tidak boleh. Meskipun hartanya wanita istri itu punya suami, tapi khusus anak yatim jangan jodoh hati. Ini laki-laki memburu wanita yatim. Jadi di abad 19 itu merebak, kemudian di tahun 1890 dan diperbarui lagi 1904 itu dibantah sama Pak pastor ya. Kan belum Islam berubah jatuh, kemudian beberapa Nasrani ini hanya menuntut poligami, bahkan menjelek-jelekkan orang yang melakukan poligami. Padahal syariat dia berbagi, karena wanita nanti semakin akhir tidak banyakkan wanitanya. Dan apakah di surga nanti ada poligami? Ada ya, tapi wanita dihilangkan sama Allah rasa cemburu. Yang buat wanita nggak mau dipoligami karena cemburu. Padahal cemburu itu sebenarnya yang harus cemburu laki-laki. Benar ya. Kamu kandang ayamnya kamu ya 100 perempuan kan kasih ayam laki-laki. Nyantai sama Anda. Kasih laki-laki lagi baru ya, memang tidak bisa dipotret dulu, tidak bisa. Makanya ya. Kalau laki-laki poligami, kalau perempuan poligami. Kalau laki-laki banyak istrinya namanya poligini. Kalau binian banyak lakinya namanya poligini. Ini disunahkan, disyariatkan yang antri dengan antri haram. Perempuan lakinya buan, semuanya dijual review. Ya, jadi jika kamu nggak bisa berbuat adil, tak dulu kepada anak yatim atau kepada istrimu, ya, baik nisa yang adalah wanita, fankihu ma qabalakum nisa, maka nikahlah tazawwaju, baik di mana man itu siapa, qabalakum siapa yang tidak kamu min nisa hatna wujudlah, yang wanita yang kamu kehendaki dari wanita, yaitu makna wujudlah warba. Jadi kalau kamu sanggup nikah ya lebih dari satu dibolehkan, 2, 3, 4 ya. Yang tidak boleh haram itu ya nikah itu 2, 3, 4. Ini tidak boleh kamu menikah 2, 3, 4. Yang haram kamu menikah 2, 3, 4. Belajar dari kecurangan, 2 ditambah 3 tambah 4 dan hanya Rasulullah
9 yang paling gadis itu hanya Sayyidatuna Aisyah. Nikah sama Nabi umur 6 tahun, digauli sama Nabi umur 9 tahun. Dulu wanita umur 9 tahun jangan kebayangkan buahan apa gitu. Umur dia tidak boleh kita keluar dulu. Belum pernah jadi basah dia keluar dulu kan. Dewasa. Wala tazidu dan tak boleh menambah ya, tak boleh kalau sudah 4. Bagaimana ada orang sampai lebih ya? Itu biasanya satu yang buka tutup, seperti ada seorang kiai jawab ya mestinya 4. Ini buka tutup dilepas nanti masuk ke lain 4 masuk gitu. Ada ya pesantren bahkan ada suatu kiai itu mestinya sampai 200. Udah ya, yang saya diangankan ya. Jika menjadi kiai, jadi ulama ya, pasti sama Allah nanti dikasih kelebihan. Kenapa? Karena sarjana. Daripada yang gelangan memang ya, yang lebih bergerak. Ini kami pikiran. Baik itu masyarakat itu dengan kamu nggak mampu, ya nggak punya duit jauh kaya, ya. Pemalas, nggak mau kerja, malas. Jangan punya istri 2, 3, 4 dengan ini ya. Duit kita sama bini. Mau nikah kenapa? Ini itu cara itu sugi bapak mertua bang laki-laki. Santri itu harus punya pengalaman, harus punya ilmu, mandiri. Ya, tidak mengharap warisan dari orang tua atau mertua. Itu santri. Ya, apa cari sekarang kita cari. Berusaha gimana? Mondok ilmu cuma dia dari kamu. Tidak punya pengalaman ini. Tidak berkembang ilmunya kamu. Memang nanti kalau kamu keluar mondok membaca kita terus susah berkembang dia. Tapi kalau kamu semuanya bisa, jadi laki-laki semuanya bisa, kamu mudah mendapatkan harta. Mungkin pasif dia susah. Jadi laki-laki itu yang bergerak sesuai dengan sarjana tadi, contoh yang ini tadi ya, sarjana mereka banyak bergerak. Bukan dia menyembah itu banyakkan dia menunggu warisan, ya. Menyusalungan itu suruh lari berapa naik berapa naik ke tower dah upahnya ada berapa gitu bulan kedua ini sedikit
Itu orang semua. Kalau kita pulang, alhamdulillah. Ini malam berapa? Tinggal 7 malam lagi. Bolehnya lebaran dan kamu kalau punya laki-laki itu jangan mudah mengucapkan kalimat talak cerai. Ya, tadi telat 1, kamu boleh kawin balik lagi, kumpul lagi. Ya, tapi kalau telat 2, sudah 2 kali mengucapkan, masuk telat 2, itu kamu harus selamatan lagi, ijab kabul lagi. Ya, ada saksi 2. Selamatannya meskipun. Tapi kalau yang ini terucap saya telah kamu 3 dalam fikih selasa, maka tidak bisa kamu balik lagi sama bininya kamu, kecuali bininya kamu dinikahkan sama orang laki-laki lain sebentar, baru nanti dicerai balik lagi sama kamu. Tapi masalahnya kalau yang ini nikahin istri kamu pas sesuka selamanya, jadi kira. Makanya biar kamu nanti istri kamu berkali-kali bisa dia tutup kuping ya sudah didengarkan karena dia meskipun sudah cerai tidak sah. Tapi kalau kamu menggetarkan asyurah sehingga salahnya itu malaikat getar. Siapa? Kacau boleh cerai tapi ada ini dia kalau sudah 3 balik lagi haram zina namanya. Tapi ada di kampung apa bertekap sabar balik lagi itu tahu balik lagi sampai ulama itu geleng kepala ini pakai rupiah. Biasanya yang bertengkar pas nikah itu anak pertama sama ekonomi. Ya, jadi tahan ya, kamu pertahankan kamu jangan mudah. Kenapa? Ingatkan ya, setan datang lapor komandan apa? Aku bawa si santri hati enggak salah situ ya. Lapor komandan aku bawa santri hati nonton apa gitu. Saya bawa hati semua dosa dilaporkan dan iblis belum ya, belum termasuk anak kesayangan dan anak buah kesayangan lapor lagi ya. Kecil orang lapor ya. Apa yang kamu lakukan? Saya sudah memisahkan dua si Juliet sama Julian. Setan paling bangga, paling senang, paling gembira kepada 2 pasangan yang asalnya bersatu sehidup semati pas berpisah. Dengan ini jangan biar tersakiti, biar katanya dia rumah tangganya enggak baik, dia dibilang
suaminya enggak baik, istrinya enggak baik, pertahankan. Ya, anda tadilu bihina bin nafkah wal qasam. Ya, jadi kalau kamu nggak mampu memberikan nafkah dan memberikan pembagian ya, pembagian itu bukan adil menurut wanita. Jika tidak bisa adil, apa itu kawin lagi? Tidak bisa ya. Yang tahu adil itu laki-laki. Punya anak TK, SMP, SD, SMP, SMA, masa mau diadilkan? Kasih duit berapa nih? 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, tidak bisa. Ya, yang bisa menentukan itu hanya orang tua. Sama istighfar, kalau yang bisa menentukan itu suami, bukan ini yang ngomong. Ya, itu istrinya Rasulullah. Semalam Rasulullah menggilir istrinya. Ya, kalau kamu bisa nafkah atau bisa menggilir istrinya kamu, dah nikah satu aja. Ya, macam-macam. Rasulullah semalam menggilir istrinya 9, semalam. Gak usah bayangkan. Ini bukan Nabi. Tapi istri yang ini kalau istri yang ini sudah selesai mau datang istri Rasulullah ya, bukan dipisui, malah disuruh cepat-cepat dan dikasih pengharum. Dia kesini kalau nggak ada pengharum. Madura, apa kakek pilih boleh makan orang itu? Bukan pilih nama aku kasih lombok punya anak. Maksudnya Allah saya ya tentang poligami ini, dia sudah biar laki-laki itu tidak selingkuh zina. Benar ya. Ada ya perempuan dia dekat berjajan di luar sana, kenapa Pak? Penting berjajan di situ, habis minum teh apa gitu, pas minum di sini kayak bawa penyakit. Jangan minum teh ya, ternyata teh itu ada campuran babi ya. Minum kopi karena kopi minuman orang sufi ya, bukan sopi, bukan kopi. Dulu ya kaum sufi itu yang menemukan semua ilmu, semua apa saja ini sebenarnya orang Islam, termasuk kopi itu di awalnya di abad jadi yang menemukan itu orang sufi, menemukan kopi. Hanya berkembang sampai ke Yaman, sampai ke negara-negara Arab. Itu bahkan yang ahli kopi itu mengetahui kopi yang hitam, yang tidak kuning, beratnya, yang ringan, rasanya saking ahli. Orang Islam orang kafir. Orang kafir buat kamu itu nggak suka sama kopi, dikasihlah teh. Karena teh itu bisa dicampuri tadi, kopi nggak bisa. Ya kamu kalau lebih yang lagi kopinya diminum sendiri, buat sendiri, nggak usah beli kopi yang pabrikan. Jadi bisa apa? Iya keadilan ya. Kalau kamu bisa adil, bisa berbagi sama bininya kamu, silakan. Tidak bisa, tidak usah ya. Tidak lepas itu hobi kamu. Semalam berbagi 9 dan tidak jalan merangkak ya.
Ini bukan ada orang badan lapas itu kita. Jadi kalau nggak mampu dalam nafkah memberikan, karena semakin kamu menambah istri pengeluarannya semakin besar, ya bukan main kecil. Ngapain kamu nambah ini hanya ingin apa jadi kenal sama istri yang baru atau istri yang kedua ketiga keempat? Ya bukan laki-laki. Laki-laki itu seperti sponsornya Rasul ya. Punya laki-laki punya kalau alhamdulillah bukan laki-laki punya selera ya. Laki-laki punya selera duit dan duit mana aja yang diam ya kasih I love you iya pertama bertemu I love you sudah kamu tidak selera tadi dari ceramah ini kan minta adan koma jadi satu. Bina bernafaidah bahwa tidak cukup satu seorang saja, bahwa itu seorang saja yang ibu menikahi sudah. Atau malakat mana aimanukum atau budak ya, budak zaman Nabi itu dibolehkan ya diadakan dulu sebagai pembantu batu gajah, kemudian budak zaman dulu bisa dijadikan istri walaupun ya hanya sebatas cuma sebagai pemuas nafsu, karena ibaratnya itu budak ya bukan status sosial orang merdeka, dia tertawan. Makanya ketika Rasulullah datang ditutuplah perbudakan ila yaumil qiyamah. Kenapa? Karena perbudakan itu menghina status manusia. Sama namanya mut'ah yang tahu mat'an mut'atan bahwa mut'atan bukan mutiara ini ya. Mut'ah nikah kontrak. Perlawanannya dari poligami ada yang merebak di Indonesia atau di mana-mana namanya nikah mut'ah itu pernah terjadi. Nabi di perang Uhud membolehkan sahabatnya karena 3 bulan gak pulang ya, laki-laki itu kalau sudah 3 bulan gak pulang darahnya naik ke atas ya sudah ketahuan ngomong A tapi B tidak jelas itu sudah sinyalnya sudah mulai rapuh. Makanya sama Nabi itu sudah ya sekarang sahabat dibolehkan kamu mencari budak atau dari wanita nikah mut'ah nikah kontrak. Zaman itu setelah itu Nabi menuntut ila yaumil qiyamah. Jadi kalau ada orang kita nikah mut'ah nikah kontrak enggak ya orang sudah diharapkan sama Nabi. Tapi zaman dulu kan Nabi pernah membolehkan. Iya, Nabi membolehkan. Kemudian di naskah kemudian dimaksud nasab. Jadi ada nas kemudian dimaksud ditutup. Pernah dibolehkan ditutup ya. Dulu boleh kalau mabuk tapi berhenti ketika kamu sholat. Ketika imannya sudah keluar dimaksud nggak boleh ya, diharamkan total, nggak boleh minum. Sama sejarah agama itu dibolehkan tapi ditutup. Tapi ada ini ya aliran Syiah itu mengatakan halal berpahala sama dengan apa ya, itu hanya melegalkan yang namanya perzinahan cuma mengatasnamakan hati-hati dan yang mau ya, 3 kontrak haram. Jadi kalau ada orang berpahala tapi berhenti ketika kamu sholat ketika imannya sudah keluar dimaksud nggak boleh ya, diharamkan total, nggak boleh minum. Sama sejarah agama itu dibolehkan tapi ditutup. Tapi ada ini ya aliran Syiah itu mengatakan halal berpahala sama dengan apa ya, itu hanya melegalkan yang namanya perzinahan cuma mengatasnamakan hati-hati dan yang mau
Jadi semua sudah dijelaskan oleh Nabi, ya, tinggal mengikuti. Tapi ada ya, Nabi melarang kok sekarang dilakukan, ya. Lihat dulu kalau ada ketetapan hadis, cukup lihat di atas sampai ke bawah. Jangan satu aja. Sama wanita ini biasanya mau kalau ini kamu, masalah poligami. Tidak boleh ya. Kamu beriman, imani semua. Kalau kamu beriman, kalau kamu beriman, terima. Kalau kamu tidak sanggup, sudah ya. Jangan kamu paksakan. Jika mau dipoligami, mau, ya. Tapi nanti tidak mau. Itu berarti kamu menolak syariat. Gak mau, sudah selesai bilang gak mau. Tapi jangan bilang, ya saya gak setuju, gak cocok. Bisa nak laki-laki itu poligami. Berarti ya sudah gak mau, gak mau. Agama tidak memaksa. Banyak wanita beriman dan wanita yang merasakan sama seperti yang dirasakan wanita yang lain. Itu orang yang mau berbagi itu karena mau merasakan. Ya, contoh Abdurrahman ya pernah nggak makan, melihat orang dikasih makan. Kenapa? Karena pernah merasakan nggak makan. Pun wanita mau berbagi itu karena merasakan kayak apa kalau wanita tidak ada lakinya. Bah, ya kayak gitu. Ya, kamu saya tidak suka sama kamu, saya menolak poligami. Nanti anaknya kamu perempuan terus menikah dengan siapa? Ya, tidak boleh. Syariat itu kalau kamu sanggup, tidak sanggup sudah. Sebab wanita kadang sanggup, dia yang sanggup kuat, nanti dia itu kami masuk. Lainnya tidak sanggup lagi. Karena wanita itu asalnya kuat, tapi dia tidak kuat itu karena dia ada angin masuk. Ya. Jadi yang dikatakan orang yang beriman itu yang istiqomah, dia gunung meletus, dia langit runtuh, dia tidak merubah keyakinannya. Sebab dalam tafsir itu disebutkan ulama, ternyata orang yang munafik itu dengan ciri diantaranya tidak istiqomah. Kadang berkopiah, kadang bergamis, kadang berselawar, kadang bersepak, kadang berbaju. Dan kalian tidak dalika yang kemudian itu nikahan arba'an nikah itu awil wahidah atau satu tayassara atau adna yang mengambil bahasa ayat aqrabu ila alla ta'budu, itu lebih dekat daripada dan lebih dekat dari yang namanya penganiayaan. Jika kamu tidak mau, tidak sanggup, sudah satu aja daripada kamu memaksakan 2, 3 ya, penganiaya tidak lurus, tidak adil. Cuma tahunya betul sana, betul tinggal ada itu ya. Termasuk hubungan kabel itu kayak gitu. Nikah jangan ditinggal ya, tetap dipertahankan. Jangan jadi jangan cuma habis aja ya, semua laki-laki ya membaca itu nikah satu namanya wajah, nikah 2 belajar, nikah 3 belajar, nikah 4 pacar. Kurang ajar, nikah 4 belum sadar. Kemudian kurang ajar itu tidak ayat ini dibolehkan daripada kan karena laki-laki
Ya. Langsung dibicarakan. Ya itu sudah. Punya bahasa itu. Mending orang yang punya kelebihan. Laki-laki kelebihan, ya. Tidak cukup nanti ketemu sama perempuan nih kan, ya. Tidak cukup kan gini semalam sekali aja, mintanya. Jadi syariat dibolehkan itu karena Allah lebih daripada salah tempat, ya. Karena orang katanya Rasulullah, jika kamu mau bersedekah, ya, kenapa ya Rasulullah orang kok wafibuti ahadikum sholatoh, dari sebab kamu kumpul sama bininya, ya, kumpul sama istrinya kamu termasuk sedekah, dihitung pahala. Karena kalau kamu sedekah sama bukan tempatnya, jadi ada pemilihan terapi, pijat terapi. Enggaknya nanti kan pakai bahasa yuk sedekah yuk ya. Kok asal-asal ini ya. Daripada ikan bilang jelas-jelas nanti ketahuan sama anaknya, sama tetangganya, sama mertuanya. Ada cerita ya, pengantin baru dititip sama dikenalin sama mertuanya. Ya. Si pengantinnya pengantin laki beli durian. Terus, ya. Buka ya. Bisa mana? Buka. Ini ada cerita kita mau kemana? Buka ya, bukan setelah kita kena semprotan. Nah kan gula darah. Wow.